menjelaskan materi tentang keterampilan dasar mengajar pada poin pertama, yaitu keterampilan bertanya. Definisi keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru untuk mengajukan suatu pertanyaan sebagai stimulus untuk menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Keterampilan bertanya sangat dikuasai oleh guru untuk meningkatkan keaktifan siswa. Keterampilan dasar bertanya adalah kemampuan untuk mengerjakan pertanyaan yang efektif dan tepat kepada siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Menurut Robert Gardner, seorang psikologi dan pengajar, mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar bertanya adalah kemampuan untuk merencanakan pertanyaan yang mendukung tujuan pembelajaran, memberikan masukan yang sesuai dengan kepada siswa, dan memperbaiki pemahaman mereka melalui tanya jawab. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan bertanya adalah kemampuan guru untuk merencanakan dan mengajukan pertanyaan yang relevan, terbuka, dan mendukung tujuan pembelajaran, serta memberi kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan mendalam. Tujuan dari melakukan sesi tanya jawab ini yaitu yang pertama, menyelidiki dan menilai tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Melalui berbagai pertanyaan guru juga dapat mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang telah dikuasai oleh guru dan melakukan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Kemudian, memfokuskan perhatian siswa kepada suatu konsep atau masalah tertentu. Melalui berbagai pertanyaan, guru dapat menekankan bahwa konsep atau topik-topik tertentu perlu mendapatkan perhatian lebih dari siswa. Kemudian, komponen dari keterampilan bertanya ini yang pertama, gunakanlah pertanyaan yang singkat dan jelas, ajukan pertanyaan yang tidak berbelit-belit, serta menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Di sini guru harus memahami betul karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada berikan acuan sebelum memberikan pertanyaan. Ada kalanya guru perlu memberikan pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diinginkan dari siswanya. Contohnya, bumi merupakan salah satu planet yang mengitari matahari. Coba sebutkan selain bumi planet apa saja yang mengitari matahari tersebut. Kemudian yang ketiga ada memindahkan giliran. Memindahkan giliran dapat dilakukan jika suatu pertanyaan perlu untuk dijawab lebih dari satu siswa. Sebaiknya jika jawaban dari siswa kurang tepat, guru tidak langsung mengkoreksi jawaban dari siswa, tetapi guru dapat memindahkan giliran kepada siswa lain untuk ikut memberikan jawaban. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran. Ketika bertanya, hendaknya guru tidak hanya memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab seluruh pertanyaan. Seluruh siswa diberi kesempatan yang sama. Ketika bertanya, hendaknya guru tidak langsung menunjuk satu siswa untuk menjawab, tetapi pertanyaan diberikan kepada seluruh siswa di dalam kelas, dan selanjutnya guru dapat menemui beberapa siswa yang telah mengajukan diri. Kemudian yang kelima, memberikan waktu berpikir ketika memberikan pertanyaan. Guru harus memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Guru harus menghindari ketika selesai memberikan pertanyaan langsung menunjuk siswanya untuk menjawab pertanyaan itu. Mengapa? Karena hal tersebut akan menyebabkan siswanya mengenai jawaban dari pertanyaan guru karena sudah dibebankan kepada salah satu siswa yang langsung duduk dari guru tersebut. Untuk itu, memberikan jelas waktu berpikir kepada siswa merupakan hal yang sangat penting agar seluruh siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, memberikan tuntutan ketika siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. Hendaknya guru tidak langsung memberikan jawaban yang benar, tetapi guru dapat memberikan tuntutan agar siswa dapat mengkonstruksi jawabannya sendiri. Kemudian ada prinsip dari mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu, berikan pertanyaan yang jelas dan mudah dimengerti, sesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, berikan acuan atau informasi yang cukup kepada siswa berupa pernyataan yang relevan dengan jawaban yang diinginkan dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, fokuskan perhatian siswa pada satu masalah atau tugas tertentu. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau mengajukan pertanyaan. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, menuntut siswa untuk menemukan jawaban yang benar atau hindari menjawab pertanyaan sendiri kecuali untuk maksud tertentu.
Hal ini yang perlu dihindari guru ketika mengajukan pertanyaan. Yang pertama, hindari mengulang-ulang pertanyaan yang sama kepada peserta didik jika mereka tidak mampu menjawabnya. Lebih baik guru memberikan pencarian informasi yang mampu mengiring siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Kemudian yang kedua, jangan mengulangi jawaban peserta didik. Ketika siswa mampu menjawab dengan benar, guru harus menghindari untuk mengulang jawaban siswa tersebut, karena selain akan menghabiskan waktu siswa yang telah menjawab dengan benar, tapi bisa jadi akan merasa tidak dihargai dan sia-sia. Lebih baik guru memberikan apresiasi atau penguatan dengan memberikan pujian seperti baik, jawabannya benar sekali. Dengan memberikan penguatan seperti itu sudah menunjukkan bahwa jawaban siswa tadi sudah tepat. Yang ketiga, jangan menjawab pertanyaan sendiri yang diajukan sebelum peserta didik mendapat kesempatan untuk menjawab, atau sebelum guru memberikan informasi atau acuan yang dapat menggiring siswa untuk menemukan jawaban yang benar. Usahakan semaksimal mungkin bahwa pertanyaan guru harus mampu dijawab dengan benar oleh siswa untuk menghindari kesan dari siswa sudah tidak perlu dijawab pertanyaannya karena sudah nanti juga akan dijawab sendiri oleh guru. Usahakan agar siswa tidak menjawab secara serentak karena akan sulit menemukan mana jawaban yang benar dan yang salah. Selain itu, siswa juga tidak dapat fokus terhadap jawaban mana yang harus diperhatikan. Nah, materi selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Adapun tujuan dari penguatan dalam pembelajaran yaitu yang pertama meningkatkan perhatian siswa, kemudian yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa dan memudahkan belajar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dan memelihara kelas yang kondusif, serta mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Nah, adapun komponen dari keterampilan dasar memberikan penguatan. Yang pertama ada penguatan verbal. Penguatan verbal ini biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Sedangkan penguatan nonverbal itu yaitu respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Materi selanjutnya mengenai keterampilan mengedakan variasi. Menurut Setoma pada tahun 1993 mengemukakan bahwa pemberian variasi dalam proses belajar sebagai perubahan pengajaran dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan peserta dalam menerima materi. Tujuan pokok dari mengadakan variasi dalam kelas antara lain yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kadar CBSA dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dengan berbagai tingkat kognitif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan variasi dalam mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengadakan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaiknya dicantumkan dalam satuan pembelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Yang ketiga itu penggunaan variasi sangat dianjurkan tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemakaian variasi yang berlebihan justru akan menimbulkan. Baik, yang materi selanjutnya keterampilan menjelaskan, di mana menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami. Kemudian adapun komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan, di antaranya ada isi pesan atau materi. Contohnya seperti menganalisis masalah secara keseluruhan. Kemudian menentukan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan.
Kemudian ada juga yang menerima pesan bagi siswa. Kemudian ada yang menyajikan suatu penjelasan. Kemudian penggunaan contoh dan ilustrasi. Kemudian prinsip-prinsip menjelaskan materi. Nah, menurut Wardani ada pun prinsip-prinsip dalam menjelaskan materi yang dikutip oleh J.J. Hasibon yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip menjelaskan perlu dipahami antara dan diantaranya seperti yang pertama, menjelaskan dapat diberikan di awal, di tengah atau di akhir jam. Kemudian di jam pertemuan tergantung pada keperluan. Kemudian yang kedua, penjelasan dapat diselingi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran. Kemudian yang keempat, penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan oleh guru.